Ini kadang ada yang ngikutin saya, cuma saya nggak tahu itu sosok apa ya. Oh gitu. Maksudnya yang mengikuti gimana ya? Nggak, kadang kalau pas dipanggil itu saya ngawang-ngawang, cuman kan ada yang ngomong, ada yang dari leluhur, ada kepakain kaki satu. Saya nggak tahu itu siapa itu lah. Apakah itu selama ini Mas Safdin itu pernah isian kodam? Kalau isian nggak ada. Kok apa merasa ada yang diikuti itu? Itu kalau sampai itu Merasa kalau marah-marah itu sering mengaum atau tangannya aja mencakar-cakar tuh enggak? dulu mah kalau pas marah pengennya kayak ada yang masuk gitu. Tapi sampean belum pernah isian kodam itu ya? Kalau isian belum, cuman kan dulunya saya pernah ikut perguruan. Oh, Cuman emang ikut itu saya nggak ngisi, cuman kayak ikut-ikut doang. itu berarti itu apa? eh, Kemungkinan kodam itu kodam yang dari pendatang itu kalau sampean ikut perguruan dan sampean itu tidak isian kodam itu sampean itu Ya kalau selama dari ini. amalan-amalan ya. Nah iya, itu mungkin dari pendatang itu sampean itu selama ini itu enggak sering emosi yang tidak disadari sepatah dua patah kata gampang marah-marah tanpa sebab itu enggak. Enggak. Cuman kalau pas dipanggil itu emang masuk. Oh gitu. Sampean belum belum Cuman kan saya belum nggak tahu oh pas gitu. awal. Belum belum Hmm, keluarga itu ya. belum. Hmm. Oh, jadi selama ini sama juga susah untuk mendapatkan pasangan hidup ya. Jadi dalam arti eh, sampai itu melihat seorang wanita, wanita itu sekiranya itu sampai pandang itu mau suka, tapi setelah sampai dekati sampai tembak dia lari nggak mau. Kadang itu juga sampai sering pacaran, sering putus di tengah jalan itu. Iya benar. Itu kalau sampai di pagi itu bangun tidur itu kalau ke kamar mandi itu mau gosok gigi itu sering mau kayak muntah wak-wak itu enggak. Enggak. Terus itu kalau malam seperti ini kalau sampai itu mau tidur itu pikiran ke Jakarta ke Surabaya itu baru bisa tidur, jadi tidur sampai terbawa dalam halusinasi, pikiran kemana-mana. Bisa jadi kayaknya. Ya, gitu. Iya. Terus Kenapa itu kayaknya Kang? ya itu kan itu kemungkinan itu akibat itu antara pola pikir dan perasaan itu kan bersatu, terus itu nanti akan menimbulkan kecemasan hati. Itu seperti itu. Hmm, Ya itu kemungkinan sampai kalau ada seperti yang mau masuk itu kemungkinan kodam yang dari pendatang itu, yang dari liar-liar itu loh. Soalnya kayak itu tujuannya apa itu? Saya juga nggak tahu. nah itu kalau tujuannya ya kita juga kan nggak tahu kan kita belum interaksi belum komunikasi maksudnya apa yang dia mau itu loh. Nah, seperti itu Iya. kan belum komunikasi atau interaksi untuk menanyakan itu. Tapi kalau itu sekiranya ya itu mengganggu aktivitas dalam kehidupan sampean ya itu ya intinya ya yang negatif itu loh. Itu seperti itu. Tapi kalau mengganggu aktivitas mah enggak sih itu. Loh, ya, aktivitasnya sekarang usia sampean berapa? 27. Nah, seharusnya itu 25 kan sudah menikah. Kenapa sampai jauh dari jodoh? Kenapa Ya sampai sulit mencari pasangan hidup? dulunya dulunya Nah, maunya mau nikah, cuman kan gagal itu kena. itu kemungkinan juga itu kan ada yang menghalangi. Jadi dalam arti apa? Semua sampai di tubuh itu ada yang dari pendatang itu kan kodam, kodam itu kan jin. Nah semua sampai itu mau didekati sama cewek, mau dimiliki sama orang, nah itu dia itu menghalangi supaya
sampean tidak dimiliki orang. Kalau sampean dimiliki orang, dia akan bingung mencari tempat untuk menempati lagi gitu loh. Itu mindsetnya kan seperti itu. Ya kan otomatis kan itu juga mengganggu aktivitas sampean. Itu juga dalam arti sampean juga mau tidur halusinasi dulu, kecemasan hati yang mendalam sampean itu. Terus itu juga sampean kalau naik kendaraan bermotor itu selalu pikirannya ngeblank, tidak fokus ngalamun. Iya emang sering. Itu. Terus kadang itu juga sampean itu kalau sholat itu sering lupa rakaat. Iya kan, sering lupa rakaat kan. Kenapa? Kalau sholat itu sering lupa rakaat itu kan. Halo, Ya lo. suaranya putus-putus. Ya suaranya putus-putus tadi. Sekarang putus-putus enggak? Sinyalin. Udah enggak? Itu kayak juga itu kalau sampean itu sholat itu sering lupa rakaat. Iya sering emang kalau pas sholat itu. Kadang kalau pas empat rakaat kadang pikirnya 3 apa udah 4 gitu loh, mau 4 atau 3 itu. Nah itu kan karena apa, di dalam tubuh sampean itu kan ada energinya negatif, kodam yang dari pendatang itu kan kodam itu kan jin itu kan ingin memelancangkan akidah tuntunan Kanjeng Nabi. Sholat sering lupa rakaat, dia ibaratnya sukanya itu kan memelancangkan kiblat manusia. Nah itu kan otomatis kan mengganggu aktivitas dalam kehidupan sampean juga. Iya. Gitu. Ya itu kan kemungkinan juga itu mungkin itu dia menempati dalam tubuh sampean, itu kemungkinan itu dia dalam arti belum diselaraskan, itu kan juga bisa, belum diaktifkan juga bisa gitu. Kalau kayak kira-kira dipanggil terus diajak komunikasi gimana Kang? Ya itu kalau seperti itu pengen komunikasi kayak di video-video saya itu kan, yang di grup ataupun yang di beranda saya itu kan, ya itu kan kita juga melalui proses sama prosedur gitu loh. Gitu. Jadi soalnya kan ini ranahnya kan nanti urusan non medis atau goib gitu. Kalau medis kan bisa kelihatan itu, kalau non medis kan nggak bisa kelihatan goibnya itu. Nah itu melalui proses atau prosedur gitu. Dalam arti sampean itu pesen air doa yang dari saya seperti yang di profil itu. Nah itu kalau sampean itu nanti pesen, itu nanti saya kirim lewat via kantor pos. Itu seumpama tadi siang itu saya itu kirim air doa ke alamatnya sampean, itu malam seperti ini, itu kan secara otomatis air doanya kan belum sampai ke tempat sampean. Nah gitu malam seperti ini itu kita ngecek dengan air putih atau air aqua yang dari situ, yang dari sampean. Nah, nanti selang beberapa hari kalau air paketan doa itu datang, itu kita ngecek lagi yang kedua. Proses prosedurnya kan seperti itu. Jadi saya intinya ada proses sama prosedur, soalnya kan semua itu kan nanti yang tak gunakan itu kan karomah, itu juga kan saya juga ada wasilah dari guru-guru saya itu loh. Intinya saya bisa aja ngecek sampai langsung dengan air putih, air aqua bisa, tapi saya kan nggak mau, saya kan harus patuh dan tunduk kepada aturan yang diberi wasilah sama ke saya dari guru-guru kita saya itu. Ada pertanyaan lagi? Saya sudah cukup Bang. Oh gitu. Yaitu intinya gini Mas, ya saya itu cuma mengingatkan, itu kan di dalam tubuh sampean itu kan ada jin yang bersemayam itu kalau rantai goibnya itu tidak diputus itu endingnya itu hari senjanya itu hari tuanya itu sampean itu
intinya kan raga atau jasmani itu sudah tidak kuat, sudah tidak kuat lagi. Itu intinya yang di dalam tubuh sampean itu kan jin itu ingin mempertahankan raga sampean itu hidup lama di dunia. Jadi endingnya itu ya maaf, itu biasanya itu yang didera itu sakit bertahun-tahun di tempat tidur, makan berak kencing di tempat tidur. Itu kalau rantai goib itu tidak diputus, soalnya kan di dalam tubuh sampean kan ada jin. Nah, jin itu hidupnya kekal, jadi dalam arti semua besok itu raga sampean itu sudah enggak kuat, sudah tua. Nah dia itu yang di dalam tubuh sampean, jin itu mempertahankan itu, dia ingin hidup lama di dunia. Terus endingnya itu mesti itu sakit-sakitan bertahun-tahun di tempat tidur, makan berak kencing di tempat tidur, itu seperti itu. Itu kalau lama kelamaan ya. Ya itu besok hari senjanya itu ya, hari tuanya itu intinya itu jin itu tidak dikeluarkan dari tubuh sampean. Berarti ini harus pemutusan rantai ya. Nah ya itu soalnya apa, itu kan kodam yang dari pendatang itu kan awal mulanya itu membantu, memperlancar, mempermudah segala sesuatu urusan manusia, tapi nanti akhirnya akan membelokkan, memelencengkan, bahkan menjerumuskan kiblat manusia. Dalam arti memelencengkan akidah tuntunan Kanjeng Nabi, sholat sering lupa rokaat. Itu kan sampai sholat sering lupa rokaat, jadi memelencengkan seperti itu. Akidah tuntunan dalam kehidupan, aktivitas apa itu terganggu gitu loh. Itu bahkan terganggu itu sampai sulit mendapatkan pasangan hidup, sulit mencari jodoh. Itu kan juga seperti itu endingnya itu. Soalnya kan itu kodam yang dari pendatang kan seperti itu. Tapi kalau lain lagi itu kodam yang dari nasab leluhur, itu sifatnya itu hanya mendampingi atau menjaga, dan dia tidak mau untuk maksiat. Biasanya kalau yang dari leluhur seperti itu. Kalau dari leluhur kayaknya saya ada enggak, Kang? Wah itu saya tidak berani untuk mengutarakan ada dan tidaknya, soalnya saya belum interaksi, belum ngecek. Soalnya nanti kalau saya bilang ada, nanti dicek saya itu enggak ada yang dari leluhur, itu kan ibaratnya saya pembohongan publik, penipuan media sosial. Jadi saya menggunakan real yang ada, bukti otentik yang ada, seperti postingan-postingan saya ya, kayak yang di video-video itu. Jadi saya menggunakan apa adanya itu. Jadi saya kalau sudah ngecek, sudah interaksi ya itu saya berani mengutarakan. Kalau belum ngecek saya nggak berani. Soalnya kan nanti kalau saya bilang A, nanti hasilnya B, kan saya ibarat menipu diri saya sendiri juga itu loh. Itu seperti itu. Yang jelas itu ini energi yang tak rasakan di dalam tubuh sampai itu energi negatif. Itu bahkan itu kan kalau sampai juga itu dalam hal pekerjaan itu sampai sering itu keluar masuk pekerjaan itu, sepertinya kayak ada yang nggak cocok gitu. Keluar masuk saya itu mah enggak, cuman sering nggak masuk gitu loh dalam kerja. Lah ya itu kan sama saja Kalau itu. tempatnya Iya. iya. Ya itu kan ya itu.